Selamat pagi anak-anak kelas Indria. Apa kabarmu? Yosu berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Berkati juga Lose yang bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kepingin mengenal siapa Tuhan itu. Nah, ada yang tahu enggak kira-kira Tuhan Allah itu bagaimana ya? Nah, Tuhan Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Allah itu adalah yang menciptakan kita semua. Tuhan Allah itu yang memberikan semua kebutuhan kita. Nah, anak-anak, Lose ada sebuah video yang menceritakan seseorang perempuan yang belum pernah mengenal Tuhan Allah Israel, dan dia kepingin sekali mengenal Tuhan Allah dan mau mengikut Tuhan Allah Israel. Yuk, kita sama-sama menonton videonya. Hi kids, how are you today? Do you want to hear a new story? Today, I will tell you a story about a lady who lost her whole family. But she had a daughter-in-law who loved her so much that she was willing to follow her wherever she went to live. A long time ago, in the land of Judah, there was a little town called Bethlehem. In the town, there lived a man named Elimelech who had a wife named Naomi and two sons, Mahlon and Chilion. One day, a famine started in the land of Judah. There was no food and everything was dry. So Elimelech decided to leave his home to search for a better land with his family. He traveled very far and found a city called Moab. There, they decided to settle and make it their new home. They lived there for some time when a sad thing took place. Elimelech died, leaving behind Naomi and her two sons. So the two sons grew up without their father and married women from Moab, whose names were Orpah and Ruth. They lived 10 years together, but another very sad thing happened. Mahlon and Chilion also died. Naomi's whole family was gone. She was left with their wives, Orpah and Ruth. The famine in Judah ended, and God blessed the land, so that there was food again. Naomi heard people talking about it, and her heart was very happy. She longed to return to her own country. Orpah and Ruth loved her so much that they were willing to go with her. But Naomi told them to go back to their families. They begged her, but she would not agree. In tears, Orpah returned to her family, but Ruth was determined to stay with her. Ruth told Naomi, "I will not leave you, Naomi. Wherever you go, I will go. And wherever you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God will be my God." With joy appearing on her face, Naomi agreed, and they packed up their belongings and returned to Judah together. What an amazing story, kids! Ruth was determined to stay with Naomi because she loved her. Even after she had lost everything, she still wanted to stay with her. Be there for your family and friends, even in the bad times. And you need to love them and be good to them. My time is up, kids.
and I have to go. Thank you for joining me today. Let's meet next time for another wonderful story. Goodbye. Anak-anak, tadi kita sama-sama sudah nonton videonya ya. Nah, ceritanya tadi tentang siapa? Ruth dan Naomi. Nah, ada yang sudah pernah dengar cerita Ruth dan Naomi? Saya ceritakan lagi ya. Di Bethlehem ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak Elimelek. Bapak Elimelek mempunyai istri bernama Ibu Naomi. Dan mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kilion dan Mahlon. Pada waktu itu di Bethlehem sedang mengalami keadaan yang tidak baik, yaitu mengalami kekeringan dan kelaparan. Lalu keluarga Bapak Elimelek ini memilih untuk pindah mengungsi ke kota Moab. Nah, di sana mereka itu mendapatkan cukup makanan, di Moab mendapatkan cukup makanan, tetapi mereka di sana merasa seperti bangsa yang asing. Karena orang-orang di Moab itu tidak percaya akan Tuhan Allah, tetapi mereka menyembah Allah lain. Nah, anak-anak, waktu di Moab, mereka mengalami kesedihan yang amat sangat, yaitu Bapak Elimelek itu sakit sehingga Bapak Elimelek itu meninggal dunia. Nah, Ibu Naomi sangat sedih karena ditinggalkan oleh suaminya. Sekarang dia menjadi janda. Lambat laun anak-anak Mahlon dan Kilion tumbuh menjadi anak yang dewasa. Mereka lalu menikah dengan gadis Moab. Mahlon menikah dengan Ruth dan Kilion menikah dengan Orpa. Ruth dan Orpa waktu menikah dengan anak Bapak Elimelek ini, mereka belajar berdoa, belajar menyembah Tuhan Allah Israel, dan mereka selalu beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, beberapa tahun kemudian Mahlon dan Kilion juga sakit, dan akhirnya anak dari Ibu Naomi ini kedua-duanya meninggal dunia. Aduh, Ibu Naomi pasti tambah sedih ya. Karena apa? Karena sudah suaminya meninggal, sekarang kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Nah, setelah kedua anak laki-lakinya meninggal, Ibu Naomi berkata kepada kedua mantunya, yaitu Ruth dan Orpa, bahwa Ibu Naomi ini akan pulang kembali ke Bethlehem karena sekarang dia tidak mempunyai siapa-siapa. Suaminya sudah meninggal, kedua anaknya juga sudah meninggal, maka dia akan pulang kembali ke Bethlehem. Dan juga waktu itu keadaan di Bethlehem sudah sangat baik, yaitu sudah turun hujan dan sudah tidak mengalami kelaparan lagi. Lalu Ibu Naomi berkata kepada Ruth dan Orpa supaya mereka berdua pulang kembali ke tempat orang tuanya mereka, karena Ibu Naomi ini akan pulang ke Bethlehem. Tetapi Ruth tidak mau pulang kembali ke orang tuanya. Ruth memilih untuk ikut Ibu Naomi ke Bethlehem, sedangkan Orpa pulang kembali ke orang tuanya. Nah, di dalam perjalanan ke Bethlehem, Ruth selalu menghibur Ibu Naomi yang sedih ini. Lalu setelah tiba di Bethlehem, tetangga-tetangganya mengenali Ibu Naomi. Lalu mereka berbicara, "Halo Naomi, bagaimana kabarmu?" Tetapi Ibu Naomi mengatakan, "Saya itu, jangan panggil saya itu Naomi, panggillah saya Mara, karena sudah banyak kepahitan menimpa hidup saya. Suami saya meninggal, Bapak Elimelek meninggal, kedua anak saya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Tetapi Tuhan masih tetap melindungi saya. Saya masih dihibur oleh Ruth sebagai menantunya yang setia mengikut saya sampai Bethlehem." Lalu tetangga-tetangganya mereka menghibur mereka dan mereka membantu untuk Ibu Naomi dan Ruth bisa tinggal kembali di rumah mereka yang dulu. Nah,
anak-anak, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus setia kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita harus setia beribadah, setia di dalam perilaku kita, setia kepada firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan seperti Tuhan Yesus yang setia kepada Allah Bapa, ya. Nah, sama seperti Rut tadi. Rut itu juga setia kepada Tuhan Allah Israel dan juga setia kepada Ibu Naomi. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga selain setia kepada Tuhan, juga kita harus setia dan sayang kepada orang tua kita. Nah, anak-anak, kita harus mengasihi kedua orang tua kita. Mengasihi papa mama kita, menyayangi papa mama kita. Kalau misalnya mama lagi repot, kita harus membantu. Yaitu salah satu contoh mengasihi mama kita, ya. Kalau mama lagi kerepotan, kita bisa membantunya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar untuk satu, mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus. Kedua, kita harus setia dan sayang kepada kedua orang tua kita. Nah, aktivitas untuk minggu ini, semau kalian boleh memotret atau memvideo waktu kalian membantu orang tua kalian. Nanti bisa kalian kirim ke grup WA. Oke? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dan kami sudah boleh belajar tentang firman-Mu agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat setia mengikut Engkau dan setia kepada firman-Mu, dan juga kami sebagai anak-anak juga setia kepada orang tua kami dan menyayangi kedua orang tua kami. Tuhan, berkatilah kami selalu Tuhan, agar supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.